Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Teguh Pangestu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman mengenai 5 materi. Yang pertama itu ada materi syariat Islam dan ruang lingkupnya. Yang kedua itu akhlak dan ruang lingkupnya. Yang ketiga itu pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan takwa. Yang keempat itu Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, kedudukan wahyu dan akal. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai syariat Islam dan ruang lingkupnya. Sebelumnya, kita harus memahami mengenai pengertian mengenai hukum Islam atau syariat Islam itu sendiri. Syariat menurut bahasa artinya jalan menuju mata air, sedangkan menurut istilah artinya itu aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan alam semesta. Syariat Islam mengatur perbuatan seorang muslim yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terdiri dari yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga itu mubah, yang keempat makruh, dan yang terakhir itu haram. Adapun tujuan dari syariat Islam adalah sebagai aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu memelihara kemaslahatan agama, yang kedua itu memelihara jiwa, yang ketiga itu memelihara akal, yang keempat itu memelihara keturunan dan kehormatan, yang kelima itu memelihara harta benda. Adapun ruang lingkup dari hukum Islam atau syariat Islam itu mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun juga fikih yang juga itu bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasul yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli hukum Islam. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai akhlak dan ruang lingkupnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti. Dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah kehendak batin yang memicu tingkah laku tanpa melalui pertimbangan baik buruknya terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan atau sifat manusia tersebut. Adapun sumber ajaran akhlak itu mengacu pada sumber keseluruhan ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pembagian akhlak itu secara garis besar dikenal dengan 2 jenis akhlak, yaitu akhlak karimah, yaitu akhlak yang baik dan benar menurut Islam yang merupakan ajaran dari Allah dan telah dicontohkan oleh Rasul. Akhlak ini tercipta dari perbuatan maupun perkataan yang dilakukan bersumber dari ajaran Islam dan As-Sunnah. Misalnya, selalu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, rajin bersedekah, bertakwa kepada Allah, senang membantu sesama, menyayangi lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah akhlak al-masmumah atau akhlak tercela, yaitu akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Akhlak ini berupa perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Nabi, baik berupa perbuatan, perkataan batin, seperti contohnya itu iri, dengki, dendam, maupun yang dilakukan secara fisik, seperti melakukan zina, menyakiti, bahkan membunuh, dan juga menfitnah orang lain. Lalu juga ruang lingkup akhlak itu dapat berupa seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan manusia lain, dan sebagai hamba Allah yang menggantungkan segalanya pada Sang Pencipta. Pada pembahasan ketiga, kita akan membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan takwa. Jadi untuk pengertian sendiri, kata takwa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya ittaqayat taqi ittaqan, yang berarti takut. Lebih luasnya lagi, pengertian takwa adalah memelihara diri dari ancaman siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Terdapat juga ruang lingkup dari takwa itu meliputi hubungan manusia dengan Allah. Yang dimaksud ini adalah takwa diaplikasikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan antara seorang makhluk dengan Kholiknya. Menurut Mohdaud Ali, ketakwaan yang berhubungan dengan Allah dapat dilakukan dengan yang pertama itu beriman kepada Allah,
Yang kedua, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mensyukuri nikmatnya. Yang keempat, bersabar menerima cobaannya. Dan yang terakhir itu memohon ampun atas segala dosa. Lalu yang kedua itu hubungan manusia dengan sesama manusia. Aplikasi takwa, aplikasinya ini contohnya, takwa dalam hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dilakukan dalam bentuk hubungan yang baik dengan sesama, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Zakiyah Darajat, hal itu dapat dilakukan melalui yang pertama itu mementingkan keluarga yang merupakan wadah pertama dalam pendidikan. Lalu yang kedua, memperhatikan pendidikan anak dan remaja. Yang ketiga itu pembentukan manusia yang berprestasi dan ekonomis di dalam hidup. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran pada manusia. Dan yang kelima itu membentuk manusia yang luas dan merasakan bahwa ia anggota di dalam masyarakat dunia. Lalu yang ketiga itu ada hubungan manusia dengan diri sendiri. Dalam arti ini takwa kaitannya dengan diri sendiri adalah menjaga keseimbangan atas dorongan-dorongan nafsu dan memelihara dengan baik. Takwa dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri melahirkan sikap-sikap tertentu, antara lain al-amanah, yaitu setia dan dapat dipelihara, al-sidik, yaitu benar dan jujur, dan al-adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, al-ifah, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan diri, dan yang terakhir itu as-sabar, yaitu sabar ketika harus melaksanakan perintah, menghindari larangan, dan ketika ditimpa musibah. Lalu yang keempat itu ada hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Di sini artinya hubungan manusia dengan lingkungan hidup itu dapat dikembangkan antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan udara, serta semua alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia lainnya. Pembahasan keempat, kita akan membahas mengenai Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, pengertian dari ilmu itu sendiri merupakan ilmu itu kata yang berasal dari bahasa Arab masdar, dari alimah ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan menurut KBBI sendiri, arti ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu sendiri. Adapun keutamaan menuntut ilmu, di sini Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata atau beramal. Firman Allah yang menjelaskan mengenai ini terdapat dalam Quran Surat Muhammad ayat 19, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu serta bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki, perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Setelah itu, adapun adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menuntut ilmu itu diantaranya adalah kita harus ikhlas, lalu juga kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Yang keempat itu ada kita juga harus mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Yang kelima itu kita harus berhias dengan akhlak mulia. Yang keenam itu kita juga harus mendakwakan ilmu yang telah kita dapat. Nah, adapun kedudukan ilmu menurut Islam itu sendiri adalah ilmu itu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang sangat tinggi dan juga mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Dalam Al-Quran sendiri, kata ilmu dan kata-kata jadiannya yang digunakan lebih dari 780 kali mengenai ilmu itu sendiri. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercerminkan dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Nah, pada pembahasan yang terakhir ini ada kedudukan wahyu dan juga akal. Yang pertama, pengertian wahyu itu sendiri. Kata wahyu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-wahyu. Al-wahyu memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seorang yang terpilih tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Nah, adapun fungsi wahyu. Wahyu itu sendiri berfungsi
memberitahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan juga mana yang buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat nanti. Setelah itu ada juga wahyu diyakini memiliki kekuatan karena beberapa faktor yang antara lain itu, yang pertama itu wahyu ada karena izin dari Allah, atau wahyu ada karena pemberian Allah. Lalu yang kedua itu wahyu lebih condong melalui dua mukjizat, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ketiga itu membuat suatu keyakinan pada diri sendiri. Yang keempat, untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. Dan juga yang terakhir itu wahyu turun melalui para ucapan nabi-nabi kita terdahulu. Nah, setelah membahas wahyu tadi, kali ini kita akan membahas mengenai akal. Adapun pengertian akal itu sendiri, kata akal itu sendiri sudah menjadi kata Indonesia yang berasal dari kata Arab sebelumnya, yaitu al-aql. Akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisa sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Nah, adapun fungsi akal juga di sini, akal juga memiliki beberapa fungsi. Kurang lebih saya akan menjelaskan 3. Yang pertama itu sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan. Yang kedua itu sebagai alat untuk menentukan solusi kita ketika permasalahan datang. Yang ketiga itu sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. Adapun juga kekuatan akal. Tapi di sini kekuatan akal itu enggak sama seperti wahyu. Kekuatan akal lebih terlihat jelas dan mudah dimengerti, seperti contohnya itu yang pertama mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua itu mengetahui adanya hidup akhirat. Dan yang ketiga itu mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada kita mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedangkan kesengsaraannya itu tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan pada perbuatan jahat. Terus yang keempat juga ada mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan. Dan yang kelima juga ada mengetahui wajibnya manusia berbuat baik dan wajibnya ia menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaannya nanti di akhirat kelak. Lalu yang keenam itu ada membuat hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Lalu yang terakhir di sini ada kedudukan wahyu dan akal dalam Islam. Kedudukan antara wahyu dalam Islam dan akal juga itu dalam Islam itu sebetulnya sama-sama penting. Dalam Islam sendiri, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memilih agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Islam dalam permasalahan apapun. Nah, sedangkan wahyu itu sendiri merupakan perintah yang berlaku secara umum atas seluruh umat manusia tanpa mengenal ruang dan waktu, baik perintah itu disampaikan dalam bentuk umum atau khusus. Mungkin sekian saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salahnya mohon bantu dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.